oleh mantan pemain Persidi ini. Kita lihat, coba dikejar oleh Sabirin kali ini. Kita lihat Sabirin. Oh, cantik. Sekali teknik tinggi yang diperagakan oleh Sabirin, kita saksikan sebuah umpan hit yang mematikan pergerakan penjaga gawang mengenai tiang gawang sebelah kiri, di mana kita lihat tiang gawang yang dikawal oleh Molijar. Ya, betul. Kita lihat kali ini mencoba melewati tembakan kaki kiri. Ya, kita kembali lagi pemain muda yang pernah terdiri oleh Persiraja, pemain bernama 28 menambah angka pemain GTSC terus menguasai dari segala lini. Kali ini seleksi gol ketiga 3-0 kedudukan sementara. Kita lihat raut wajah daripada Asrul Sani sedikit terjengkel kali ini. Oh, rapat penjagaan. Nampaknya kita lihat sangat berpengalaman Abi Nazar. Sekarang berbalik keadaan. Sabirin ini masih Sabirin kali ini. Kita lihat berikan umpan kepada kali ini. Kita lihat kali ini tercatat untuk sementara. Ya, telah mengoleksi 2 gol dengan pelatih Aceh United yang pernah membawa tim Aceh Nasional 17 di lapangan yang kita bangga-banggakan. Lapangan wow! Kita lihat hat-trick daripada kali ini. Ya, kembali kita saksikan kali ini. Pemain daripada Persipal, maksud kami Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang menambah lawan. Ya, kita lihat 7-0. Gol yang baru saja dihasilkan. Penyelenggara pertandingan maupun dari tim-tim yang kami undang, karena kami panitia penyelenggara ini bisa dikatakan adalah ajang percobaan, karena setelah ini dan kita lihat Molijar dan juga Mahdi dipercaya sebagai kapten kesebelasan pada sore hari ini. Ya, belum ketinggalan sekali lagi bagi anda penonton yang berada di luar, namun kami juga berpesan, ya, kami berpesan kepada kirim panggilan sehari-hari pemain ya yang kerap anda saksikan bersama PSBL Langsa dan Persidi ini. Selamat bertanding dari pihak kami dan selamat menyaksikan. Jika kamu berpesan yang manteng di luar, segera netameng dalam. Ya, pertandingan yang dipimpin langsung oleh wasit 2 ini segera kita mulai. Kita lihat Saifuddin berikan umpan kepada Nok Syukrian.
kita lihat putra kelahiran Jangka langsung melebar kepada Mahdi di sebelah kanan. Juping FC mencoba meracik serangan. Kita lihat datang pemain bernomor punggung 2 yaitu Boy Haki Usman, salah satu pemain PSPL Langsa, berikan umpan manja terarah. Kita lihat kepada Khalili, juga salah satu mantan pemain ya Persini ini. Kita lihat tembakan daripada Khalili, pemain yang pernah terlirik oleh tim Persiraja ini. Langsung kita lihat melepaskan sebuah tembakan kaki kiri, namun kita lihat terarah kepada penjaga gawang yaitu Mulizar. Sekarang ya Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang mencoba bangun serangan dari barisan belakang. Umpan terarah kepada Syakir Porwil, kita saksikan. Kali ini berikan sebuah umpan, namun kembali lagi apa yang terjadi? Oh, kali ini Aro bahasa Pidi atau Yadun bahasa Santri. Ya, kita lihat kembali lagi sebuah umpan menyilang. Kali ini kita lihat bola terarah tepat sekali kepada Khalili, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan tendangan atau lemparan ke dalam. Kita lihat dilakukan oleh pemain daripada tim Juping FC. Mahdi Bayor mencoba mengocek lawan, umpan cantik sekali. Kita lihat terarah kepada Muzakir Ruslan, namun sulit merobos areal pertahanan. Kembali lagi di arah yang sama, di sebelah kiri gawang dikawal oleh Molijar. Lemparan ke dalam berulang-ulang didapatkan. Boy Haki Usman tercatat di depan kami, mantan pemain PSBL Langsa. Kita lihat umpan ke belakang. Kali ini yang diberikan umpan kepada tiada lain dan tiada bukan, yaitu Nazar, yang kerap disapa dengan panggilan Abu Mane, juga salah satu kita lihat pemain daripada PSBL Langsa dan Persini ini. Tendangan bebas kita lihat sudah dilakukan, terarah pada Syakir. Kali ini cantik sekali kerjasama yang diperagakan. Syakir kembali meminta umpan. Kita lihat ya Abu Nazar tidak mau berurusan, langsung memutuskan aliran serangan di mulut gawang. Kita lihat sangat diwaspadai pergerakan daripada Syakir Porwil sore hari ini, karena tercatat di tempat kami Syakir ini adalah pemain yang mengantar tim Aceh lolos ke PON Papua. Ya, kita lihat. Ini dia, kita lihat Reja balik, berikan umpan melebar, berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Kali ini lagi-lagi semua peluang di area kotak penalti. Namun kita lihat kandas di kaki Maskur tadi. Serangan datang lagi, Nok Syukrian disapu saja. Dan kita lihat jelas pemain bernomor punggung 9 Soyuti nampaknya duluan menanti. Di sebelah kita lihat Boy Haki Usman penggerak irama permainan. Kembali lagi kita lihat Juping FC mengatur irama permainan di jantung areal pertahanan lawan. Kali ini Mahdi Bayor, kali ini langsung umpan crossing ke mulut gawang. Namun apa yang terjadi? Kita lihat bola sekarang dikuasai oleh pemain-pemain daripada Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang. Nomor 7 kita saksikan memberikan sebuah umpan panjang. Ini dia Nok Syukrian. Ya, Nok Syukrian juga perlu Anda ketahui bahwasanya lama bersama tim Besangan FC, putra kelahiran Jangka ini. Ya, umpan diberikan. Kita lihat terarah kepada nomor punggung 12 yaitu Adi, namun sulit melewati pemain-pemain Juping FC di luar areal kotak penalti. Belum ketinggalan bagi Anda yang masih berada di luar, hal yang sangat wajar, kami berpesan berulang-ulang. Ya, kita lihat serangan demi serangan terus dilakukan oleh Furkan dan kawan-kawan. Kita lihat Furkan, center back sebelah kanan, yang sore hari ini juga tampil sangat rapi. Lemparan ke dalam didapatkan kembali lagi kita lihat oleh Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang. Ya, belum berubah kedudukan bagi Anda yang masih berada di luar. Namun sekali lagi kami ingatkan, hari ini begitu banyak hadiah telah kami persiapkan kepada Anda, di mana kita lihat Presiden Klub Panji Hitam Juanda si Jenggot Tebal, satu hadiah besar sore hari telah dipersiapkan. Ya, Bongkeng. Ya, serangan balik kita lihat Nok Syukrian gulirkan umpan cantik sekali. Kita lihat peluang kembali lagi didapatkan kali ini, namun dua kali kesempatan. Oh, Sabirin Saifuddin mencoba menyambung umpan. Kita lihat kerjasama yang sangat rapi diperagakan oleh Muzakir Ruslan dan kawan-kawan. Namun sayang sekali, apa bertanda bagi Sabirin ini. Kita lihat pemainnya sangat mencuat namanya saat ini. Namun kita lihat tembakan daripada Sabirin tadi, namun sayang sekali belum tepat sasaran. Jalannya pertandingan, namun sangat disayangkan sebuah peluang telah didapatkan oleh Saifuddin. Walaupun panitia kami tidak menjanjikan pencetak gol terbanyak nanti akan diberikan hadiah atau bingkisan, namun kami di sini juga hasil lobby-lobby. Karena informasi yang kami ketahui, Tarmiji Panjang insya Allah juga akan menjanjikan seandainya ada pencetak gol terbanyak nanti akan diberikan hadiah dan piala. Reja, bola telah duluan meninggalkan lapangan pertandingan.
Ya, bukan kami mengada-ngada. Mulai dari pertandingan pembuka hingga pertandingan hari keempat, lapangan Muda Sebaya Babak Krum Kecamatan Sawang dipenuhi oleh pemain-pemain bintang. Semisal seperti laga hari kedua, Anda telah lihat sendiri Peri Komol, Nanda Lubis, Fakrul Razi Kuba telah tampil di lapangan kebanggaan kita. Mahdi Bayor, nomor punggung 6 kita lihat di sana, yaitu Abu Nadar, yang sore hari ini tampil sangat gemilang. Ya, kembali kita lihat skema permainan diperagakan. Di sana kita lihat ada Furkan, masih mencoba mencari kawan, terarah kepada Maskur, pemain bawah daripada. Ya, kita lihat melebar umpan ke sisi sebelah kiri, cantik sekali anak-anak Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang. Namun kita lihat bola sekarang berada di kaki Syakir. Ya, menanti sebentar, umpan tarik ke mulut gawang. Namun kita lihat dibuang saja kembali lagi. Nampaknya masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Juping FC. Kita lihat Maskur melebar, nomor punggung 8 kali ini yang diberikan umpan. Kadafi, kita lihat serangan datang lagi. Kita lihat dari barisan belakang Furkan, umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat terarah kepada pemain bernomor punggung 9 Soyuti, namun sulit melewati kapten kesebelasan Juping FC. Ya, ini dia, kita lihat Khalili mencoba mengajak lari lawan, di mana kita lihat pemain bawah langsung diajak lari oleh Khalili. 2-3 mencoba dilewati. Kita lihat skema permainan kembali lagi datang. Nok Syukrian, kerjasama dari kaki ke kaki, cantik sekali. Sekarang bola berada di kaki Boy Haki. Umpan ship dari kotak penalti. Apa yang terjadi? Bola sekarang berada di kaki Sabirin ini. Dipotong saja. Ya, kita lihat situasi berbahaya. Bongkeng sekarang. Syakir Porwil, tenang sekali. Kali ini kita lihat kembali lagi pemain-pemain Persipal mencoba meracik serangan. Kali ini kita lihat mereka mencoba meminta umpan. Bongkeng Syakir. Ya, lepas Syakir Porwil. Kali ini kita lihat membuka ruang, langsung melepaskan sebuah shooting kaki kiri pemain Pon Aceh ini. Namun kita lihat juga belum tepat ke gawang yang dikawal oleh pemain. Mereka memakai kostum merah putih, kaos kaki hitam. Ya, kita lihat kembali dilepas dari kawalan nomor 13 Muzakir Ruslan. Beberapa pemain yang bisa dikatakan menakutkan lawan di barisan depan Juping Pesangan. Namun satu peluang yang tidak ada kawalan dilepaskan tadi oleh Sabirin ini juga belum terarah ke kotak penalti. Sekarang Boy Haki Usman mengambil ancang-ancang. Kita lihat Boy Haki, 2 kali kesempatan didapatkan. Nampaknya kita lihat masih dalam penguasaan pemain-pemain daripada Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang. Namun sayang, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, bola bantu langsung kami berikan. Sedangkan bola yang berada di luar segera dijemput dan dikembalikan ke tempat kami laporkan jalannya pertandingan. Ya, berulang-ulang kami berpesan yang masih berada di luar belum ketinggalan sama sekali. Kali ini, ya, Muzakir Ruslan. Kita lihat sambungan kaki kiri pemain yang dijuluki sebagai Bale ini, Reza Des Mahendra, mencoba melepaskan sebuah sambungan umpan dengan kaki kiri, masih melayang di atas gawang yang dikawal oleh Molijar. Kita lihat mantan penjaga gawang Semen Padang, Molijar. Ya, kali ini kembali lagi umpan-umpan panjang diperagakan. Kita lihat lepas dari kawalan, berbahaya keadaan. Ya, kali ini apa yang terjadi? Masih coba dikejar kita lihat oleh nomor punggung 12 tadi, yaitu Adi. Namun Adi membiarkan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan pojok yang pertama didapatkan oleh Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang. Kita lihat Bongkeng yang mengambil ancang-ancang. Ya, kita lihat Bongkeng. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Persipal sudah menanti di ada kotak penalti, namun sulit melewati. Nok Syukrian. Kembali kita lihat bola meninggal atau Abu Mani, panggilan rekan-rekan, salah satu mantan pemain PSBL Langsa. Kita lihat Sabirin, kontrol yang kurang cermat kali ini. Umpan yang digulirkan tadi oleh pemain bernomor 7 catatan kami, yaitu Rafika, juga salah satu pemain Persidi ini. Kembali lagi kita lihat sebuah umpan tarik ke mulut gawang, namun Molijar langsung keluar dari sarang. Ya, walaupun kita lihat pada sore hari ini deretan pemain-pemain berpengalaman, semisal seperti Rafika, Muammar,
ditambah dengan Khalili, Sabirin Idi, Abu Nazar adalah pemain-pemain Persidi Idi. Namun kita lihat untuk sementara belum ada situasi berbahaya bagi tim Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang. Ya, sekarang Abu Nazar berikan umpan, kita lihat kepada Rafika. Ya, cantik sekali. Boy Haki Usman juga salah satu mantan pemain PSBL Langsa, putra kelahiran Kabupaten Bidun ini. Kita lihat lagi-lagi Rafika, umpan berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita lihat serangan kembali lagi didapatkan oleh tim. Ya, Juping Pustangan. Kita lihat apa yang terjadi. Apa bertanda bagi tim Juping FC. Sudah beberapa kali peluang didapatkan, di mana kita lihat tembakan keras tadi sempat dilawan oleh Mister Gawang. Kembali lagi Rafika melambungkan umpan ke area kotak terlarang. Serangan datang lagi. Mahdi memberikan umpan, kita lihat ke sisi sebelah kanan. Masih Juping FC melakukan tekanan demi tekanan. Reja Bale yang dimaksud. Kita lihat tembakan keras baru saja dilepaskan tadi oleh pemain Juping FC. Hanya tiang besi yang menjadi lawan. Boy Haki Usman. Kali ini kita lihat tenang sekali. Walaupun dikurung, ditekan habis-habisan, nampaknya kita lihat belum ada ya situasi berbahaya. Walaupun kita lihat sempat tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain bernama punggung 8, yaitu Khalili, Mahdi, Nok Syukrian, mantan pemain PSBU Jangka. Umpan melebar, kembali lagi situasi berbahaya bagi tim Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang. Lewat kaki Khalili berikan umpan kepada Reja Bale kali ini. Namun di sana kita lihat masih ada pemain berumur 5, yaitu Khairil. Lemparan jauh terarah pada Syakir. Kita lihat pemain Pon Aceh ini, Syakir, putra kelahiran Kedeklep Kecamatan Gedung, nomor punggung 8, Kadafi. Umpan tarik ke kotak penalti, namun lagi-lagi masih menyilang. Kita lihat bola belum meninggalkan lapangan pertandingan. Bongkeng sekarang, giliran daripada Persipal Paya Rubik mengurung jantung area pertahanan, mencoba membuka ruang. Kita lihat apa yang terjadi. Dari sana kita lihat ada Mahdi, cantik sekali. Tekanan demi tekanan kembali lagi terulang. Kita lihat Sabirin kontrol sebentar. Di sana masih ada, yaitu Khalili. Sekarang Muzakir Ruslan, Khalili. Umpan gratis kita lihat dari Khalili diberikan. Sekarang Persipal Paya Rubik mencoba meracik serangan dengan tenang, mengamankan. Kita lihat si kulit bundar Syakir. Ya, nomor punggung 8, Kadafi. Syakir kembali lagi. Kita lihat silih berganti, jual beli serangan terus diperagakan. Nampaknya kita lihat dengan mudah putra kelahiran Kecamatan Bandar Sakti, Faisal Jafar atau Faisal Gunawan, dengan mudah kembali lagi menjinakkan bola tinggi. Nok Syukrian, Muzakir Ruslan. Kita lihat kurang jelas penempatan dari yang tidak melepaskan diri, ikut menyokong kami. Boy Haki, Khalili, Nok Syukrian. Kita lihat masih Nok mencari rekan. Umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Kita lihat coba dikejar, namun kalah cepat. Kita saksikan Kapten kesebelasan mengejar umpan yang diberikan oleh putra kelahiran pesisir Selat Malaka, Jangka, salah satu pemain muda. Ya, tenang sekali. Pemain bernomor punggung 6 tadi, yaitu Muammar Idi. Walaupun sore hari ini kedua daripada Juping FC dipenuhi oleh pemain-pemain bayaran, namun bukan sebuah jaminan. Kembali lagi kita lihat Syakir kerjasama dengan Furkan. Ya, di sana ada Abu Nazar, Rian Syukrian nama asli. Kita lihat umpan terobosan diberikan kepada Sabirin ini di area kotak penalti. Namun apa yang terjadi? Kita lihat keluar penjaga gawang Molijar. Ya, masih 0-0 kedudukan sementara. Kemarin sore laga hari ketiga membuat deg-degan penonton yang menyaksikan pertandingan karena dua tim memperagakan tensi cepat. Ya, Reja Bale, Sabirin mencoba kita lihat mengocek lawan, namun kembali lagi kurang jelas. Kita lihat umpan diberikan oleh Sabirin. Di sana ada Rizky yang begitu tenang memberikan umpan dengan penuh hati.
Dari beberapa kali pertandingan yang sudah kami pentaskan, pengaruh cuaca abu juga nih berupa. Ya, dibiarkan kembali lagi. Kita lihat bola dikuasai oleh penjaga gawang Faisal Gunawan. Abu Nazar bermain-main di kotak terlarang. Masih kita lihat Abu Nazar. Ya, kita lihat umpan-umpan menyilang. Kali ini cukup tenang. Serangan dari pinggir lapangan diperagakan. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah terpengaruh dengan tensi cuaca pada sore hari ini yang biasanya kita saksikan cuaca akan terulang lagi, apapun masih bisa terjadi. Kembali lagi kita lihat Syakir membangun serangan. Di sana kita lihat ada Khalili. Ya, tenang sekali. Bola sekarang berada di kaki Boy Haki. Sabirin ini 1-2 sentuhan. Kita lihat Boy Haki masuk dari belakang, mencoba buka ruang. Namun terlalu percaya diri mantan pemain PSBL Langsa ini. Serangan berbalik sekarang. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi adu lari. Keluar penjaga Faisal Gunawan dari sarang. Tidak bosan-bosan kami mengajak yang berada di luar. Boy Haki. Ya, kita lihat kali ini Sabirin ini membuka kembali lagi areal kotak penalti. Reja Des Mahendra. Ya, perlu kami ingatkan berulang-ulang kepada penonton yang sudah memasuki ke dalam area lapangan pertandingan, potongan tiket jangan dibuang, karena sore hari ini layak Anda mendapatkan hadiah besar yang telah kami persiapkan. Ya, sekarang nomor 8 Gaddafi. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Keberuntungan kita lihat didapatkan oleh tim Persipal Paya Rubik, Kecamatan Sawang. Furkan. Ya, kali ini nomor 11 Syakir, pemain yang digantungkan harapan oleh masyarakat Paya Rubik Kecamatan Sawang untuk mengalahkan lawan. No Syukrian. Reja Bale. Ya, kita lihat canggih sekali. Umpan-umpan manja diberikan dari kotak penalti. Namun kita lihat kembali lagi bukan pelanggaran kali ini. Bola kembali lagi dalam penguasaan penjaga gawang Molijar. Penjaga gawang yang pernah tampil bersama tim PD Jaya, putra kelahiran Lok Sukun Aceh Utara. Ya, kita lihat. Nampaknya pemain-pemain daripada Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang, tim yang diarsiteki oleh Ilyas, sudah mulai menemukan bentuk irama permainan. Apalagi kita lihat mereka tampil dengan Masykur dan kawan-kawan. Walaupun tensi pertandingan sedang-sedang saja, dua tim yang kami laga. Ya, penonton yang kamu cintai, so yang merasa memiliki Honda NMAX di dua, nyan hana mati Honda. Ya, so yang plat padu men. Nomor polisi berapa? Gabung. Huh? 6650. Pemilik motor L-Max. Nomor polisi 6654. Honda Manteng Unit Hana Mati. Dia pun mati cuma tahu dia ada kunci ni mereka no. Ini panjuro, ada uyu pasal pikiro. Boy Haki. Kita lihat kali ini umpan dari kotak penalti. Kita saksikan sapu bersih yang tidak tepat sasaran. Kita lihat kembali lagi berulang-ulang. Kami tidak sanggup lagi berapa Sani. Walaupun begitu banyak peluang, nampaknya kita lihat baru satu tembakan yang membentur Mister Gawang. Bongkeng. Kita lihat masih bongkeng. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bongkeng. Lemparan ke dalam. Furkan. Lemparan ke dalam. Kita lihat bola terarah ke belakang. Di sana kita lihat ada pemain bernama 5, Bahagia. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya sebuah tarikan dilakukan tadi oleh Bahagia terhadap No Syukrian, membuahkan sebuah pelanggaran.
Kita lihat umpan-umpan pendek terus diperagakan. No Syukrian terlalu ke dalam, terlalu tajam. Kita lihat sebuah terupas yang dikirimkan oleh Rian Syukrian, nama asli, putra kelahiran Jangka ini. Baru panah Molicar. Ya, kita lihat Syakir mencoba memindahkan posisi ke sebelah kanan sore hari ini. Kali ini mengutak-ngatik si kulit bundar. Kita lihat meninggalkan lawan di belakang pemain nomor 9 Mahdi Bayor diajak lari, namun ada Abu Mane di area kotak penalti. Sekarang bola berada di kaki Boy Haki. Kita lihat giliran daripada Khalili membuka ruang. Masih Khalili kita saksikan, pemain yang pernah terlirik oleh tim Persiraja. Ya, kali ini Muzakir Rusli berikan umpan pada Khalili. Umpan tarik kembali lagi. Kita lihat lagi-lagi serangan putus di areal kotak penalti. Serangan kembali lagi datang, masih lewat kaki Muzakir Ruslan. No Syukrian. Kita lihat kali ini No Syukrian, umpan menyilang terarah kepada Rafika. Ya, salah satu pemain Persidi ini. Kita lihat Rafika kirimkan umpan ke kotak penalti. Kita lihat apa yang terjadi. Di sana kita lihat masih ada Boy Haki. Namun kita lihat berulang-ulang tembakan demi tembakan terus dilakukan oleh tim yang dimanajeri oleh Asrul Sani, Zuping FC Pesangan. Namun perawan daripada Molicar belum terbongkar. Kita lihat Kadafi. Aduh, Tenang sekali Bongkeng kali ini. Masih Bongkeng menerobos areal pertahanan daripada tim Juping FC. Tengok tu bola. kita tengok tu undah berapa? Kita lihat tidak ada sorak-sorakan yang dikeluarkan oleh penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan. Kemarin sore Anda lihat sendiri, penonton terus memberi tepuk tangan kepada kedua tim yang kami pertandingkan, karena mereka terus melakukan serangan gencar ke jantung area pertahanan lawan, di mana babak pertama pertandingan berakhir imbang. Namun di babak yang kedua, skuad daripada tim PSAS Babah Buluh Kecamatan Sawang kehabisan bahan bakar. Dengan mudah tim Mutiara Raya Berenun Kabupaten Pidi mengalahkan mereka dengan skor desa. Ya, kali ini kembali lagi membuahkan tendangan bebas di luar areal 12 pas. Nampaknya kita lihat Muammar. Ya, Muammar juga salah satu pemain PSBL Langsa yang sedang berhadapan dengan bola. Kita lihat apakah yang akan terjadi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh mantan pemain Persidi ini. Kita lihat, coba dikejar oleh Sabirin kali ini. Kita lihat Sabirin. Oh, cantik sekali. Teknik tinggi yang diperagakan oleh Sabirin. Kita saksikan sebuah umpan shift yang mematikan pergerakan penjaga gawang mengenai tiang gawang sebelah kiri, di mana kita lihat tiang gawang yang dikawal oleh Molicar. Ya, bergetar dan bola terarah ke gawang. 1-0 kedudukan sementara. Ya, Maskur, Kadafi, Bahagia masuk kami. Ini dia, kita lihat Bahagia, Syakir Porwil. Nampaknya kita lihat pemain-pemain daripada Persipal Payah Rubik Kecamatan Sawang lagi-lagi putus serangan yang mereka lakukan. Sangat aman, gawang yang dikawal oleh Faisal Gunawan, belum ada tekanan. Boy Haki Usman, Rian Syukrian, Boy Haki Usman mencoba memperlambat tensi. Kita lihat datang No Syukrian, berikan umpan kepada Reja Bale, Reja Des Mahendra, salah satu pemain Pesangan Raya. Kita lihat kembali lagi tendangan pojok didapatkan oleh tim Juping FC.
Ya, kita lihat. Oh, Nok Sekian, kontrol dada sebentar. Namun kita lihat nampaknya ada Syakir. Pelan tembakan dari Syakir tadi. Muzakir masuk kami, Muzakir Ruslan. Kita lihat dalam tensi sedang-sedang saja, tensi pertandingan yang sedang kami laga. Seakan tidak terjadi apa-apa dari dua tim yang kami pertandingkan. Namun perlu kami ingatkan, kesempatan hanya sekali kami berikan. Yang gagal langsung kami ucapkan goodbye. Kita lihat kali ini Khalili mencoba melewati tembakan kaki kiri, dan kita lihat kembali lagi pemain muda yang pernah terlirik oleh Persiraja, pemain bernama 28, menambah angka Juping Pesangan menjadi 2. 2-0 babak pertama. 2 kali Molijar memungut bola ke Caria, Sabirin dan juga Khalili, ditambah dengan beberapa putra birun yang juga bisa dikatakan sedang naik daun sore hari ini atau saat ini. Ya, ini dia Maskur. Masih pemain-pemain Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang menerobos area kotak terlarang. Namun kita lihat mantan penjaga PSLL Luxmawi Faisal Gunawan dengan mudah mengantisipasi kembali lagi. Ini dia, kita lihat Khalili, Boy Hati Usman, Mahdi Bayor, Khalili. Kita lihat bola kembali lagi melewati garis lapangan pertandingan. Namun sembari kita menyaksikan jalannya pertandingan, hal yang sangat wajar dari kami panitia penyelenggara, ya, mengabarkan kepada Anda, mari sama-sama kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Aska Jaya, 40 masuk kami, Cafe Gorgia, Juanda Presiden Panji Hitam, Dr. Faujah Pukesmas Sawang ikut menyokong kami dari belakang. Tidak lepas terima kasih kami ucapkan kepada saudara Tarmiji Panyang. Kita lihat gol possession kembali lagi dikuasai oleh pemain-pemain Juping FC, terus menguasai dari segala lini. Kali ini umpan matang. Kita lihat giliran daripada Reja Bale menghasilkan gol ketiga. Kita lihat Reja S. Mahendra, mantan pemain Pesangan Raya, mengoleksi gol ketiga. 3-0 kedudukan sementara. Kita lihat raut wajah daripada Asrul Sani sedikit berseri, karena kita lihat sekuat daripada Juping FC telah bongkeng turun ke belakang. Ya, kita lihat sekarang bola berada di kaki Furkan. Hei bola. Mana bilang bang? Sama hello. Benda dia. Benda dia bang. Limau ah. Limau. Ya, bagi Anda yang juga ingin menyaksikan siaran ulang, Anda bisa membuka YouTube kebanggaan Anda, Dedi Channel DC, yang terus meliput jalannya pertandingan di lapangan kita ini. Muzakir Ruslan mencoba kembali lagi mengutak-ngatik si kulit bundar. Bola terarah kepada Mahdi Bayor. Mahdi, kita lihat kerjasama 1-2 dengan kali ini. Mahdi kembali lagi di area kotak penalti. Umpan sip kali ini, namun kita lihat terbaca oleh penjaga gawang Moli. Ya, Abu Nazar memberikan kita lihat tipe sundulan kepada penjaga gawang. Boy Haki Usman memanfaatkan lebar lapangan pertandingan. Kita lihat penguasaan 70 berbanding 30, dua tim yang kami pertandingkan. Penguasaan bola terus dilakukan oleh tim Jeping Pesangan. Bongkeng. Ya, ini dia nomor 9 Soyuti. Potongan tiket dipegang kembali oleh penonton kami.
Jangan macam ni. Dia pegang-pegang. Ya, kita lihat serangan demi serangan. Ini dia, kita lihat Muammar, Muzakir, Ruslan. Ya, kita lihat kali ini Mahdi Bayor, Khalili. Cantik sekali. 1-2 maksudnya tadi, namun terbaca kali ini. Nampaknya kita lihat sebuah pelanggaran di depan wasit 2 ini. Kejap. Ya, serangan kembali lagi kita lihat dilakukan oleh pemain-pemain Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang. Mereka mencoba meracik serangan, namun terarah pada lawan. Sabini ini meminta umpan kembali lagi. Kita lihat langsung mengajak lari pemain bernama punggung 5 ini. Di mana kita lihat Bahagia ketinggalan sementara di belakang. Reja Bale, lemah sekali tembakan daripada Reja Bale tadi. Ya, serangan kembali lagi dikuasai oleh pemain-pemain Juping Pesangan. Namun kali ini belum tepat sasaran. Kadafi, Syakir mencoba mencari rekan. Tidak ada pemain yang bergerak, kita saksikan. Terpaksa umpan gratis diberikan kepada lawan. Rian Syukrian, Sabirin Idi lagi-lagi mencoba mengejar kali ini. Namun siapakah pemain-pemain Merak Angkasa Cat Kawat yang akan diturunkan di lapangan kebanggaan kita ini? Oh, Musafir Alu Imude ya, akan berhadapan dengan Apotik Timur Tengah Matang Gelempang 2. Tinggal beberapa saat lagi jalannya pertandingan babak pertama sore hari ini. Untuk sementara kita lihat sekuat daripada tim Kecamatan Pesangan terus memimpin jalannya pertandingan, baik dengan penguasaan 1-2 sentuhan yang terus mereka peragakan. Mereka mencoba menekan di pinggir lapangan dengan umpan-umpan matang. Kita lihat Syakir terpaksa menjemput bola ke belakang. Mana bobot ni? Ini dia, kita lihat. Babak pertama telah diakhiri oleh wasit Yuwaini. Ya, kami langsung mengabarkan kepada Anda pecandu penggemar sepak bola, besok sore 2 tim terbaik dari 2. Ya, baik hadirin sekalian, langsung kami mengucapkan selamat bertanding kepada kedua tim yang kami laga dan selamat menyaksikan kepada Anda. Ya, kita lihat kali ini Persipal masuk kami. Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang mencoba membangun serangan. Cakir Korwil berikan umpan, bongkeng sekarang. Kita lihat langsung kali ini melebar ke belakang, langsung dicuri oleh Reja Bale kali ini kerjasama dengan Sabin ini. Kita lihat bola terarah kepada kali ini, langsung kali ini mencoba buka ruang dengan kaki kiri. Kita lihat kali ini cantik sekali, 1-2 sentuhan kembali lagi 2 kotak penalti. Nah, sayang terbaca. Kita lihat situasi berbahaya kali ini. Apa yang terjadi? Kita lihat di sana ada Rafika Duri. Ya, serangan demi serangan terus dilakukan. Nampaknya kita lihat kali ini sekuat daripada Persipal sudah mulai menemukan bentuk irama permainan. Mereka tidak mau dipermalukan karena baru 1 tim Kecamatan Sawang yang lolos ke pertandingan putaran 8 besar. Itu pun tim ibu kota yang diperkuat oleh penjaga gawang Persiraja Bakrul Razi Kuba. Tendangan pojok yang pertama kita lihat didapatkan oleh tim Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang. Di sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Faisal Jafar atau Faisal Gunawan. Ya, medis dari tim Juping FC. Ya, kita lihat umpan melambung tinggi, dipetik saja oleh Faisal Gunawan, namun kita lihat diganggu dari belakang. Ya, kembali lagi kita lihat bola dikuasai oleh pemain-pemain Juping FC Pesangan. Masih lewat kaki Muzakir Ruslan, Amar, Adi Bayor, masuk kami Mahdi Bayor. Kurang jelas dari amatan kami, namun pertandingan terus diliput oleh Dedi Channel DC.
Bahaya. Tanah gerak ni lah. Ya, kembali kita saksikan. Nampaknya cucu kesayangan Nek Gup, Rafika, mengalami kesakitan di belakang putra kelahiran Idi ini. Apakah sanggup Rafika melanjutkan kembali jalannya pertandingan? Kita tunggu dan kita nanti. Atau terpaksa harus diganti oleh Asrul Sani, Boy Hati. Kita lihat terpaksa bermain dengan 10 orang sekuat daripada tim Juping Pesangan. Karena kita lihat Rafika masih mengalami kesakitan di belakang gawang yang dikawal oleh Faisal Gunawan. Kali ini kembali lagi kita lihat sebuah peluang Boy Hati Usman. Terbaca tembakan daripada mantan pemain PSBL Langsa, Boy Haki Molijar. Di sana kita lihat ada Nazar, Abu Mani, panggilan rekan-rekan. Ya, kita lihat serangan kembali lagi coba dikuasai oleh pemain-pemain Persipal Payarubi Kecamatan Sawang. Kita lihat ada Jaki di belakang. Kali ini kita mengambil anjang-anjang. Cantik sekali. Mencoba buka ruang kembali lagi. Namun rapat kita lihat kali ini. Rapat penjagaan. Nampaknya kita lihat sangat berpengalaman Abu Nazar. Sekarang berbalik keadaan. Sabirin Idi. Masih Sabirin kali ini. Kita lihat berikan umpan kepada Khalili. Dan kita lihat Khalili tercatat untuk sementara, ya, telah mengoleksi 2 gol. Walaupun kita lihat Juping tampil dengan 10 pemainnya sementara, karena kita lihat Rafika ya, kali ini umpan melebar diberikan oleh Maskur. Wasit pergantian pemain dari Juping FC. Rafika tidak bisa lagi melanjutkan jalannya pertandingan. Takim Sanjaya nomor punggung 14 yang akan menggantikan posisi daripada mantan penyanyi Rafika Duri. Ya, perlu Anda ketahui bahwasanya Rafika ini adalah pemain Persidi ini. Ya, kali ini kontrol yang kurang cermat kita saksikan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Ya, baru hari ini tim Kecamatan Sawang yang bocor besar. Ya, ini dia kita lihat kali ini. Mahdi Bayor, Amar Idi. Kerjasama kita lihat dengan Muzakir Ruslan. Umpan melebar. Di sana kita lihat ada Takim Sanjaya, pemain yang baru dimasukkan. Reja Bale, Reja Des Mahendra. Ya, masih lewat kaki Sabirin Idi. Namun perebutan kembali terjadi. Kita lihat tenang sekali duel kop kali ini. Ya, Maskur membalikkan badan, memberikan umpan. Kita lihat walaupun ketinggalan jauh di belakang, nampaknya kita lihat sekuat dari tim Kecamatan Sawang. Persipal Payarubi mencoba memperkecil ketinggalan. Ya, kita lihat Maskur mencoba mengutak-atik si kulit bundar. Kali ini Amar langsung mengganjal Maskur, kita saksikan. Ya, peluang yang sangat ideal bagi Maskur dan kawan-kawan untuk memperkecil ketinggalan. Sekali-sekali kami juga mengabarkan kepada Anda, besok 2 tim terbaik dari 2 kabupaten berbeda. Mirun akan berhadapan dengan Aceh Utara. Usman Rusid dengan Jahengkang bersama tim Aceh Utara. Ditambah dengan Aceh Kuba. Masih banyak pemain-pemain terbaik mereka yang akan diturunkan oleh tim yang bermarkas di Alu Ibudik, Kecamatan Sawang. Ya, Alu Ibudik sengaja diundang oleh panitia penyelenggara karena mereka menjanjikan akan menurunkan pemain-pemain bayaran. Namun sangat disayangkan, besok mereka, ya, kali ini terbaca kembali lagi bongkeng kali ini. Terpaksa mereka bersabar dengan umpan ke belakang. Terima kasih kami ucapkan. Anda telah meninggalkan kegiatan menyaksikan jalannya pertandingan. Terima kasih juga kami layankan kepada TNI
yang memberi kenyamanan kepada kami. Dan juga tidak lepas terima kasih kami layangkan kepada rekan-rekan polisi, Komite Peralihan Aceh KPA yang menyokong kamu panitia penyelenggara, juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mari sama-sama kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menyukseskan ulang tahun daripada Muda Sebaya. 15 Uro pertandingan yang kamu rencanakan yang dibuka oleh Tarmiji Panyang masih tertinggal beberapa hari lagi. Karena catatan kami, kita lihat kembali lagi apakah Rafika mampu membuat hat-trick di depan ratusan pasang mata. Namun kita lihat tembakan kaki kiri, di mana kita lihat Khalili masih terbaca oleh Molijar, penjaga gawang yang juga pernah disandingkan oleh Kerbau Tira Semen Padang. Rian Syukrian, ini dia Takim Sanjaya, tembakan dilepaskan. Wasit pergantian pemain. Boy Haki Usman, Muammar. Kita lihat kembali lagi mereka memanfaatkan lebar lapangan pertandingan. Anda tidak perlu meragukan mutu lapangan Babakku Kecamatan Sawang. Kita lihat kali ini dengan mudah bola dikuasai oleh penjaga gawang Molijar. Sekali lagi, penonton yang kami cintai, penonton yang kami bangga-banggakan, Anda tidak perlu meragukan mutu lapangan daripada Muda Sebaya Babakku Kecamatan Sawang. Walaupun lapangan ini kita bangga-banggakan tiap hari kita katakan diguyur hujan, namun Anda lihat sendiri tidak ada genangan di lapangan kami ini. Diakui. Ya, kita lihat. Lepas kali ini kembali lagi, namun siapa yang lebih cepat? Nampaknya kita lihat bola terarah tepat kepada penjaga gawang Molijar. Jauh melebar. Kita lihat Takim Sanjaya, Nok Jangka. Sekarang kita lihat ada Juli, umpan cantik sekali. Kembali lagi Juli. Oh, sayang sekali. Nampaknya kita lihat tertangkap offset tadi, yaitu saudara Khalili. Walaupun kami tidak menjanjikan pencetak gol terbanyak nanti akan diberikan hadiah oleh panitia penyelenggara, besar kemungkinan ya panitia akan memberikan piala kepada pencetak gol terbanyak hari jadi Muda Sebaya. Ya, kita lihat kali ini lepas kembali lagi kali ini, namun sayang sekali kesempatan bagi Khalili untuk mencetak gol banyak sore hari ini. Bongke. Ya, Boy Haki Usman. Kita lihat umpan menyilang, terarah kepada pemain bernomor 8, Kadafi. Kita lihat masih jauh dari sasaran, gawang yang dikawal oleh Faisal Gunawan. Rian Syukrian. Kita lihat Juli. Sekarang bola berada di kaki Boy Haki. Umpan langsung dipindahkan ke kanan. Oh, sayang Mahdi. Dengan pelatih Aceh United yang pernah membawa tim Aceh Nasional 17 di lapangan yang kita bangga-banggakan. Lapangan wow. Kita lihat hat-trick daripada Khalili, tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sore hari ini. Ya. Khalili kali. Berarti kedudukan sementara 5-0. 5-0. Di kali ini ya, kembali kita saksikan jalannya pertandingan. Ya, serangan demi serangan terus dilakukan. Kita lihat apakah kue trik hari ini akan dibuat oleh Khalili.
untuk mengamankan posisi sebagai pencetak gol terbanyak nanti. Namun sekali lagi besar kemungkinan panitia akan memberikan hadiah kepada pencetak gol terbanyak nanti. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada saudara Juanda pemilik tim Panji Hitam yang telah memberikan sebuah sandal Adidas ori kepada penonton kami dengan harga kami rasa mencapai Rp250.000. Bukan kami mengada-ngada. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Fauzah yang juga pemilik daripada Puskesmas Mudasyik Bungkah, yang menjadi kepala Puskesmas Sawang Kilang Padi Aska Jaya milik Tuki Adi. Terima kasih juga dari pihak kami dan Tarmiji Panyang bersama Cafe Gorgia dalam Medan Banda Aceh, Trumane Aceh Utara. Syakir Porwil membangun serangan, namun sulit melewati. Kita lihat di sana ada Nazar, Abu Mani, panggilan rekan-rekan. Syakir, Muzakir, melebar. Mahdi Bayor, kali ini dong. Boy Haki Usman. Apakah keajaiban akan datang terkuat daripada tim Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang mampu memperkecil ketinggalan? Kalau game lele Mahdi, Juli, bola apa lu? ya, Sabirin ini. Kita lihat tembakan dilepaskan terbaca oleh Moli. Tim Muronyo layak dapat tanding dengan tim Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Memprediksi long sendiri. Mana bola aja bro. So, tim yang menang hari ini layak kita gandengkan dengan tim Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Bola. Karena Mutiara Raya Kabupaten Pidi tim yang diarsiteki oleh Kustiono Medan mengandalkan salah satu untuk mengoleksi gol banyak sore hari ini. Syakir mengajak lari Mahdi Bayor. Ya, kita lihat Abu Mani, Nazar berikan umpan panjang. Terjadi adu lari kita saksikan, namun bola lebih dekat kepada Molijar. 5 kali sore hari ini Molijar telah mengambil bola di jaring gawang. Maskur, Ada bodoh ini ada. Wah, ini ada. Dia mana? Kalau. Kau kali ni dah. Oh. Dia kata waktu. Kamu tak? Pada kerat. Tapi ya, kembali kita saksikan. Kali ini kita lihat tembakan menyentuh teman sendiri. tahu apa ni? Bani. Tahu. Ada yang bilang tuan ni. Yang mana? Kita tahu. Ya, kembali kita saksikan
Khalili. Kita saksikan pemain daripada Persipal, maksud kami Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang menambah lawan. Ya, sangat disayangkan. Kita lihat pemain Persipal Paya Rubik Kecamatan Sawang kedudukan. Inilah yang perlu kami ingatkan. Pertandingan ini bukan sekelas Sentarkam. Pertandingan ini bisa dikatakan adalah pertandingan berkelas nasional atau setara dengan liga. Kita lihat kembali lagi Sabirin menumpahkan kotak penalti. Namun kita lihat masih terbaca oleh Mohlijar. Mohlijar sore hari ini kenyang tangkapan. Sedangkan Faisal kita lihat bisa tidur di tiang gawang, bisa bersandar. Ya, aman, nyaman, tidak ada tekanan. Kayak gini ah. Iya, kita lihat nampaknya tertangkap offset. Golong B, mereka bikin KKB. Udah ada modal lah, KKB kon offset. Munyo KB Prigi 7 gol. Abu Nazar memberikan sebuah penyelamatan supaya Faisal tidak tidur di tiang gawang. Ya, kita lihat kembali lagi sebuah peluang didapatkan oleh Khalili. Masih Khalili, cantik sekali. Oh, Khalili membombardir Mohlijar sore hari ini. Kita lihat Abe Akai Mohlijar untuk menangkap. Kita lihat tembakan yang dilepaskan oleh pemain-pemain Juping Kusangan. Ya, kami kabarkan kepada Anda bahwasanya mantan pemain Rahmat Arun besok akan digantikan dengan Suryadi Armanjawi dan juga Makaleli Unwandi. Usmar Rusek, Ajir Kuba, Yabes Roni, masih banyak pemain-pemain terbaik nanti akan diturunkan oleh Putra Musafir Alu Imude. Ya, petugas bola dengan bola kaipa yang rumah itu. Rumah Teguh M. Kalau. Sabirin, fokus Sabirin, parak ke Sabirin. Oh, mati lampu Sabirin. Yang enggak lu. Kali ini KDB itu kah? Nikah yang kami gitu. Memasuki menit-menit yang sangat menegangkan, menit-menit yang sangat krusial. Walaupun jadwal pertandingan putaran kedua akan diatur oleh panitia penyelenggara. Ya, kita lihat kali ini nomor 12 mencoba membuka ruang. Syakir Porwil kita memberi sebuah blessing daripada Syakir, masih meninggi. Anda ingin menyaksikan sekali lagi tayangan ulang pertandingan Saban hari di lapangan kita ini? Boy Hati, No Syukriya. Kita lihat lagi-lagi kali ini diberikan umpan. Namun apa yang terjadi? Kurang jelas dari amatan kami.
Nampak tak lewat lagi. Betul. Aduk kali ni dah itu. Ya, 7-0. kita lihat 7-0. Gol yang baru saja dihasilkan oleh No Syukrian. Mengakhiri pertandingan pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua kesebelasan. Kami doakan selamat sampai ke tujuan dan berhati-hati di jalan. Bola yang ikut dua nebuah ke nampak meja panitia. Kamu atas dan panitia mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala dukungan yang diberikan oleh sponsor kami, baik kepada Tarmiji Panyang, Gilang Padi Askajaya milik Tuki Adi, Dr. Fauzah Puskesmas Sawang, Gorgia Cafe Perumani, Juanda pemilik klub Panji Hitam, dan Dedi Channel DC. Terima kasih dari pihak kami kepada Anda sekali lagi. Kami terus mendoakan selamat sampai